Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Ririn Mutia Zukra akan menjelaskan tentang interprofessional education dan interprofessional collaboration. Interprofessional education ini merupakan suatu metode pendidikan di mana mahasiswa dengan latar belakang profesi yang berbeda itu melakukan kegiatan pembelajaran bersama-sama. Nah, di sini bisa dilihat definisi dari interprofessional education. Merupakan suatu proses pendidikan sekelompok mahasiswa dari berbagai profesi kesehatan dan melakukan pembelajaran bersama dalam waktu tertentu. Atau definisi lain mengatakan metode pembelajaran interaktif berbasis kelompok yang dilakukan dengan menciptakan suasana belajar bersama untuk mewujudkan praktik kolaborasi. Jadi maksudnya di sini interprofessional education ini merupakan suatu metode pembelajaran atau metode pendidikan di mana mahasiswa dengan berbagai latar belakang profesi melakukan proses pembelajaran secara bersama-sama. Misalnya ada mahasiswa dari kedokteran, mahasiswa dari keperawatan, gizi, rekam medis, dan mahasiswa tenaga medis lainnya. Mereka bersama-sama belajar membahas kasus, kemudian melakukan kolaborasi. Nah, selanjutnya mengenai interprofesional kolaboratif atau yang kita singkat dengan IPC. Merupakan suatu proses yang mana sejumlah tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, bekerja sama dengan pasien, keluarga pasien, dan masyarakat. Nah, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas asuhan kesehatan di seluruh tatanan pelayanan kesehatan. Nah, maksud dari IPC ini adalah kita ketahui sendiri bahwa pelayanan kesehatan yang sudah kita rasakan saat ini, di mana ada keterlibatan dari berbagai jenis profesi yang berbeda, ada kolaborasinya. Dan hasilnya apa? Kita tidak menunggu hasil yang kita rasakan itu, misalnya sakit tulang, ya hanya fokus pada sakit tulang, mungkin bisa berdampak pada penyakit dalam atau penyakit pernafasan dan lain sebagainya. Jadi adanya kolaborasi antar tenaga kesehatan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas asuhan kesehatan. Nah, pada gambar ini terlihat bagaimana kaitan antara interprofessional education dan collaborative practice atau IPC. Nah, kita lihat sekarang dan masa yang akan datang itu tenaga kesehatan diharapkan menempuh proses pendidikan dengan metode interprofessional education. Nah, akibat apa dampak jika mahasiswa tersebut menerapkan atau mendapatkan metode pembelajaran dengan interprofessional education, di mana mereka belajar bagaimana cara praktek kolaborasi sehingga mereka akan mempunyai kesiapan sebagai tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya jika mereka sudah siap melakukan praktek kolaborasi sebagai tenaga kesehatan, maka di dunia nyata atau di dunia lapangan, di rumah sakit sendiri, mereka sudah terbiasa melakukan praktek kolaborasi tersebut. Dan dampak yang dirasakan adalah akan mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, jadi IPE itu adanya kolaborasi antar profesi dengan latar belakang yang berbeda, kemudian adanya pembelajaran yang interaktif, kemudian masing-masing dari mahasiswa dengan latar belakang profesi yang berbeda itu memiliki peran masing-masing, melakukan perannya dan mempunyai tanggung jawabnya masing-masing, di mana mereka semua melakukan
pelayanan yang dimulai dari preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah pelayanan kesehatan akan meningkat. Nah, ini adalah beberapa tujuan dari interprofessional education, di mana mahasiswa mampu bereaksi terhadap lingkungannya, kemudian mahasiswa bisa memodifikasi sikap dan persepsi, ya. Karena dengan adanya praktek kolaborasi, mereka akan mengontrol sikap dan persepsi mereka. Kemudian meningkatkan pengetahuan, ya. Jelas sekali bahwa mahasiswa perawat akan meningkat pengetahuannya jika mereka praktek bersama dengan mahasiswa dari berbagai profesi yang lainnya. Karena adanya sharing knowledge, ya, membagi ilmu pengetahuan. Dan kemudian kemahiran keterampilan, ya. Di sana mereka berlatih bagaimana itu keterampilan berkomunikasi, ya, tidak hanya keterampilan klinis. Nah, kemudian perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini diharapkan mereka bisa mengendalikan perilaku mereka dengan menunjukkan sikap profesionalismenya. Oke. Kemudian adanya perubahan dalam praktik organisasi tentunya akan menyebabkan perubahan dalam mereka berorganisasi, ya. Kemudian adanya pemahaman interdisipliner dan kerjasama meningkat. Jadi dengan adanya praktek kolaborasi dari antar profesi yang berbeda, diharapkan masing-masing bisa memahami bagaimana disiplin ilmunya masing-masing. Kemudian dapat meningkatkan kerjasama, ya, karena dituntut adanya kolaborasi, ya. Mahasiswa mampu melakukan kerjasama antar mahasiswa yang lain dengan latar belakang profesi yang berbeda. Oke, selanjutnya apalagi tujuannya, yaitu terbina kerjasama yang kompeten, ya. Jelas sekali karena mereka adalah mahasiswa, ya, dengan profesionalismenya masing-masing, diharapkan dengan adanya praktek kolaborasi mereka bisa menjalin kerjasama yang kompeten, dan kemudian dampak akhirnya yaitu kualitas pelayanan kesehatan menjadi meningkat. Nah, di sini ada 6 domain pelaksanaan interprofessional education. Yang pertama adalah kerja tim, di mana dalam melakukan pekerjaannya dengan metode IPE ini, mahasiswa dituntut mampu melakukan kerjasama atau praktek kolaborasi dengan mahasiswa lain dari latar belakang profesi yang berbeda, ya. Nah, jadi kerja tim di sini mahasiswa mampu menjadi pemimpin atau anggota tim atau sebaliknya, ya, yang saling bertukar perannya. Nah, kemudian peran dan tanggung jawab, ya. Jelas sekali walaupun di dalam prakteknya itu terdiri dari berbagai macam profesi, mahasiswa tersebut mampu memahami apa perannya, kemudian melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Oke, kemudian selanjutnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi di sini dituntut bahwa antar mahasiswa bisa berkomunikasi dengan baik, ya, mampu mengungkapkan pendapatnya, mampu menjadi pendengar yang baik, ya, sesuai dengan bidang ilmunya, ya. Bukan berarti mahasiswa kedokteran mereka yang lebih dominan dalam hal komunikasi, tidak, tetapi di sini adanya komunikasi, ya, interaktif yang jelas antar anggota mahasiswa tersebut, antar anggota tim tadi. Nah, kemudian pembelajaran dan refleksi kritis. Nah, diharapkan dengan IPE ini menjadi pembelajaran bagi mahasiswa, dan pembelajaran yang diperolehnya itu merupakan pembelajaran yang menggambarkan bahwa apa yang dilakukannya itu adalah inilah menjadi gambaran pada kelak dia nanti di dunia kerja. Jadi diharapkan menjadi pembelajaran, dan ilmu yang didapatkannya dalam proses pembelajaran IPE ini dapat nanti diterapkan pada saat dia bekerja,
ya, praktek di dunia kerja. Oke, selanjutnya adalah hubungan dengan pasien dan mengenali kebutuhan pasien. Ya, jelas dalam melakukan tindakan, ya, dalam melakukan metode IPE ini, mahasiswa itu sasaran utamanya adalah pasien dan keluarga pasien, di mana nantinya mahasiswa harus menciptakan hubungan yang baik, ya, kerjasama yang baik antara tenaga kesehatan atau mahasiswa kesehatan dengan pasien ataupun keluarganya, mampu memahami kebutuhan pasien karena pasien adalah mitra dari manajemen perawatannya. Oke, kemudian selanjutnya adalah etika praktik. Nah, etika praktik di mana masing-masing mahasiswa dengan latar belakang profesinya yang berbeda itu menerapkan praktiknya berdasarkan kode etik apa yang mengikatnya. Ya, jadi jelas mereka bertindak karena terikat, ya, diatur dari kode etik masing-masing profesinya. Sehingga sangat jelas batasan dari praktek masing-masing profesi. Nah, selanjutnya kita lihat apa manfaat dari interprofessional education. Bagi institusi pendidikan, diharapkan mahasiswa memiliki wawasan dan pengalaman yang sebenarnya. Ya jelas karena IPE ini memberikan gambaran kepada mahasiswa bagaimana sih nanti setelah dia selesai menempuh tahap pendidikan, bagaimana dunia kerja itu yang sebenarnya. Jadi dengan adanya IPE, mahasiswa sudah dapat ilmu sebelumnya, sudah mempunyai pengalaman seperti pengalaman nantinya dia akan bekerja. Kemudian diperolehnya berbagai masukan dari berbagai profesi sebagai input perkembangan program atau kurikulum. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, ketika metode IPE ini diterapkan, mungkin dari mahasiswa keperawatan setelah dijalankan atau setelah dilaksanakan IPE ini, ternyata ada masukan, oh ternyata kita perlu memasukkannya ke dalam kurikulum topik ini, atau perlu adanya perubahan atau perbaikan program. Nah, disinilah pentingnya dengan adanya IPE, jadi menjadi masukan atau input dari perkembangan program ataupun kurikulum. Oke, kemudian mahasiswa belajar tentang bekerja dari berbagai praktisi yang lain. Jelas, mereka bekerja dalam tim, jadi mereka juga mengetahui apa yang dilakukan oleh mahasiswa dari tenaga profesi kesehatan lainnya, sehingga secara tidak langsung mahasiswa juga belajar bagaimana bekerja dari tenaga kesehatan atau mahasiswa kesehatan profesi lainnya. Nah, itu bagi pendidikan. Selanjutnya kita lihat apa manfaat dari bagi kebijakan kesehatan. Manfaatnya yaitu meningkatkan produktivitas tenaga kesehatan. Ya jelas, tenaga kesehatannya itu sebelum menjadi tenaga kesehatan profesional, mereka dilatih dulu pada saat menempuh di bangku pendidikan itu dengan metode IPE ini. Nah, kemudian meningkatkan kepuasan pasien, jelas karena tindakan yang diberikan kepada pasien itu merupakan tindakan kolaborasi dari tenaga kesehatan. Oke, kemudian menaikkan moral tenaga kesehatan, ya jelas ya, meningkatkan keamanan pasien. Jadi pasien safety-nya itu lebih baik, ya, dari berbagai tim yang mengelola pasien ketimbang hanya satu tenaga kesehatan saja. Oke, kemudian mampu mengakses ke pelayanan kesehatan lebih baik, ya. Nah, selain itu, manfaat penerapan IPC di settingan rumah sakit tentunya dapat mengurangi yang pertama komplikasi pasien. Kenapa? Karena penanganan masalah kesehatan pasien itu cukup kompleks dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang banyak, ya, bisa dari dokter, perawat, gizi, rekam medis, ya, radiografi, banyak. Jadi dapat mengurangi komplikasi pasien.
Nah, kalau mengurangi komplikasi pasien, otomatis apa dampaknya? Tentunya mengurangi lama hari rawat pasien di rumah sakit. Nah, kalau berkurang lama hari rawatnya, tentu akan memperkecil yang namanya ketegangan dan konflik yang muncul, baik itu antara tenaga kesehatan dengan pasien ataupun keluarga. Ya. Nah, kalau misalnya konflik berkurang ya karena adanya kerjasama tim yang bagus, tentunya apa? Tingkat turnover pun berkurang. Turnover itu adalah resignnya tenaga kesehatan ya. Kita tahu banyak penyebab yang menyebabkan tenaga kesehatan itu mengalami turnover atau keluar dari pekerjaannya. Nah, kalau konflik atau ketegangan itu berkurang, tentunya tenaga kesehatan menjadi betah ya dan turnover menjadi berkurang. Oke, selanjutnya apa? Clinical error atau kesalahan secara klinis berkurang karena apa? Kita bekerja itu secara tim. Jadi antar anggota tim itu saling mengingatkan dan bisa memantau atau mengevaluasi jika salah satu dari anggota tim itu melakukan kesalahan. Oke. Dan kemudian dampaknya adalah atau akhirnya tentunya angka kematian itu menjadi menurun. Nah, menurut BAR tahun 2005, kompetensi yang dicapai dari penerapan interprofessional education ini yaitu memahami peran, tanggung jawab, dan kompetensi profesi lain dengan jelas. Ya. Kemudian mahasiswa mampu bekerja sama dengan profesi lain ya, baik itu memecahkan konflik ya, memutuskan perawatan dan pengobatan pasien. Jadi dilakukan secara bersama-sama dengan tim. Kemudian bekerja dengan profesi lain ya untuk mengkaji, merencanakan, memantau dan merawat pasien. Jadi dalam menangani pasien ya tidak hanya satu profesi saja tetapi seluruh profesi tenaga kesehatan itu terlibat dalam penanganan pasien dimulai dari proses pengkajian, merencanakan ya perencanaan diagnosa, tindakan serta memantau ataupun mengevaluasi perawatan pasien. Selanjutnya memiliki hubungan saling tergantung dengan profesi kesehatan lain. Ya, contohnya tentu saja ketika perawat menginginkan gula darah pada pasien diabetes itu berkurang, tentunya harus ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan mungkin bisa saja dilakukan oleh pihak labor, jadi ada saling ketergantungan. Kemudian terkait medikasinya, nah itu menjadi tanggung jawabnya profesi dokter. Jadi adanya hubungan saling ketergantungan dengan profesi kesehatan lain. Kemudian menoleransi perbedaan, kesalahpahaman dan kekurangan dari profesi lain. Ya, diharapkan dengan pembelajaran IPE ini masing-masing mahasiswa dengan latar belakang yang berbeda itu dapat menoleransi perbedaan dari profesi lain, ya, memahami kekurangan atau kesalahpahaman dari profesi lain. Kemudian memfasilitasi pertemuan interprofesional. Nah, adapun metode pelaksanaan dari IPE ini banyak ya. Jadi interprofessional education ini contohnya adalah di mana mahasiswa dari latar belakang profesi yang berbeda-beda, bisa saja dari mahasiswa kedokteran, keperawatan, gizi ya, atau radiografi ya. Nah, rekam medis. Nah, mereka belajar bersama-sama menangani satu masalah pasien. Nah, atau metode pembelajarannya adalah problem based learning. Dan kemudian apa yang telah mereka dapatkan, kemudian mereka lakukan diskusi. Nah, diskusinya itu secara tutorial, di mana mereka melakukan diskusi ya sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing ya, bertukar pendapat ya, sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Dan disitulah terjadi yang namanya praktek kolaborasi ya, praktek kolaborasi antar tenaga kesehatan yang berbeda-beda. Nah, berikut mekanisme IPE dan IPC di mana
dari IPA sendiri ada mekanisme pendidik ya dan mekanisme kurikulum. Jadi untuk memulai yang namanya interprofessional education itu perlu adanya mekanisme dari institusi pendidikan seperti dukungan pihak institusi, komitmen manajerial, kemudian sebagai champion ya atau pemenang ya, kemudian sasarannya itu jelas, kemudian stafnya itu pun telah mendapatkan pelatihan ya atau training. Nah, kemudian bagaimana dengan mekanisme kurikulumnya? Nah, untuk mekanisme kurikulum harus menerapkan prinsip pembelajaran orang dewasa atau adult learning principles. Kemudian dilakukannya pengkajian ya, kemudian adanya compulsory attendance, ini maksudnya kehadiran ya, jelas bagaimana mekanismenya, kemudian contextual learning, pembelajaran yang terstrukturnya itu seperti apa, dan jelas tujuan pembelajarannya itu apa, dan logistik sama jadwal ya, penjadwalannya itu jelas, serta isi atau konten dari pendidikannya itu seperti apa, itu harus jelas dari kurikuler mekanismenya. Kemudian dari praktek kolaborasi di mana ada dukungan institusional, model governance, ada kebijakan masing-masing tenaga atau mahasiswa dari berbagai profesi yang berbeda, kemudian SOP yang jelas ya, kemudian adanya protokol yang terstruktur dan manajemen praktis yang mendukung. Kemudian bagaimana dengan budaya kerja? Nah, harus ada strategi komunikasi, bagaimana kebijakan dalam mengatasi konflik, dan bagaimana proses pengambilan keputusan. Nah, itu jelas ya mekanismenya. Nah, kemudian lingkungan ya, membangun lingkungan, fasilitas harus tersedia, kemudian adanya desain yang cukup jelas ya. Oke, kemudian lanjut dari sistem pendidikan dan kesehatan ya. Dari asuhan pelayanan kesehatan sendiri tentu perlunya adanya perencanaan dari tenaga kesehatannya ya, bagaimana masalah penggajiannya ya, kemudian keuangan, sistem penggajian atau dana, dan model remunerasi. Nah, kemudian untuk patient safety, di mana patient safety ini merupakan salah satu poin dalam hal akreditasi di rumah sakit ya, registrasi profesional, regulasi, dan manajemen resiko. Nah, apa hambatan yang dirasakan pada saat pelaksanaan interprofessional education ini? Tentunya banyak, karena pelaksanaan IPE ini melibatkan berbagai mahasiswa dari latar belakang profesi yang berbeda. Tentunya memiliki jadwal yang berbeda, peraturan yang berbeda ya, struktur penghargaan akademik berbeda, atau mungkin saja dari pihak lahan praktek klinik yang memiliki kebijakan yang berbeda. Apalagi bisa saja timbul masalah dari komunikasi ya, kemudian evaluasi yang berbeda-beda, sumber keuangan, atau pengajar yang belum terampil ya, banyak sekali hambatannya. Nah, bagaimana solusi untuk menangani hambatan tersebut? Yang mungkin bisa dilakukan dengan penyesuaian jadwal antar profesi yang bersangkutan, sikap disiplin dan saling memahami untuk terciptanya komunikasi dan kedisiplinan yang baik. Jadi perlu adanya komunikasi ya antar profesi. Kemudian menyiapkan bahan diskusi di hari sebelumnya ya. Jadi kita mempersiapkan apa sih yang mau didiskusikan dengan profesi atau mahasiswa dari profesi lain. Nah, kemudian finansial yang cukup untuk pengadaan fasilitas pendukung dalam IPE ya. Jelas ya, faktor finansial itu sangat berpengaruh supaya metode pembelajaran IPE itu dapat berjalan dengan lancar. Nah,
Baik, mungkin dari sampai di sini dulu, dan kalian bisa melihat referensi atau bahan-bahan terkait dengan interprofessional education dan interprofessional collaboration. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.